lu tau gak, saat harga satuannya pada saat itu tembus sampai dengan $120.000. Berarti 2M ya? Iya. Sorry, 21,8. Ya kurang lebih segitulah. Pada saat itu. Di luar, belum kena PPN 12%. Belum, anjir. Anjir. Oke guys, halo semuanya. Kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Samping gue ada Rival Nurisyam, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Rival Nurisyam. Nice. Dan welcome back to Motopods. Motopods, teretetetet. Anjay, kayak Apa coba? apa ya? Apa coba? Kayak apa ya? Kayak Ayo apa coba? pedal pop ya? Apa apa? Apa? Ayo coba fast food. Oh, McD. Iya. Anjir, tahu saya. Ya, Tahu mau jawabnya pedal pop. kembali lagi di segmen Motopods. Dan kali ini kita mau ngebahas salah satu pabrikan motor yang baru-baru ini comeback lagi nih. Ya, Dari alhamdulillah. tidur panjangnya. Betul. Alhamdulillah ya. Betul. Dan ini adalah kita bahas MV Agusta. Agusta. Yes, MV Agusta. Gimana menurut lo MV Agusta? MV Agusta dari namanya aja udah eksklusif banget, udah respect banget. Meskipun kalau di pasar Indo kita skipin dulu dari anak-anak motor, misalkan masyarakat pada umumnya belum tahu ini Iya benar. MV Agusta itu apa. Belum Kadang banyak yang tahu. ya disebut ini, sebut itu, sebut ini, sebut itu. Tapi kalau yang gua lihat dari brandnya sendiri bener-bener sesuai dengan desain-desain motornya, sesuai dengan cara marketingnya, ya kan, eksklusif banget. Mau dimanapun negaranya ya. Iya, iya. Dan hampir semua biker atau para moto entusias ketika mendengar nama MV Agusta tuh kayak kesannya ya motor mewah. Motor mewah. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap MV Agusta itu adalah motor yang lebih mewah daripada Ducati. Iya, bener. Sesuai data memang seperti itu. Nah, gitu. Dan bahkan ada yang bilang juga MV Agusta tuh kayak mobilnya Ferrari gitu kalau di motor. Tapi emang bener, suaranya juga mirip Ferrari. Iya, dibikin kan mereka punya ciri khas ya dari segi engine-nya. Jadi kebanyakan MV Agusta itu bermain di segmen 3 silinder sama 4 silinder. Yes. Dan dua-duanya ini menggunakan counter rotating shaft, itu camshaft. Jadi gini ya. Jadi majunya kan ke depan, tapi muternya ke Iya, belakang. kalau yang pada umumnya kan begini. Ah, Ini begini. itu kebalik. Makanya Dan itu kenapa impact-nya suaranya jadi kayak mobil. Suaranya jadi kayak Ferrari, bro. Ih, gokil banget. Terus juga secara handling juga katanya jadi lebih nimble, lebih agile, dan lebih ya ngebut aja sih. Secara akselerasi lebih bagus. Dan lucunya lagi, si motor MV Agusta ini di tipe 600 dan 1000 itu handlingnya lebih enak 1000. Oh ya? Iya. Wow. Tapi nggak tahu kalau yang 2022 up ya. Gue coba yang 2020 ke bawah. Ini apa yang segmen? F3 dan F4. Oh, oke, F3. F3 maksudnya kan pada umumnya 600 cc kan biasanya handlingnya lebih nikmat ya dibanding 1000 cc kan, otomatis cc-nya jelas-jelas berbeda gitu ya. Nah tapi kalau di F3 MV Agusta ini khususnya di F3 F4 2020 ke bawah, handlingnya lebih enjoy F4. Tapi F3 pun enak, cuman lebih nikmat lagi yang F4. Oh gitu ya, gue belum pernah nyobain. Yang F4 belum ya? Belum. Gimana sih kamu? Belum ada kesempatannya. Ya Iya. baru F3 lah. Kalau F3 terakhir gue coba memang itu motor karena saking rampingnya jadi memang lincah. Betul. Baik yang itu dari cc 600 sampai yang 800. Tapi yang 800 sih jadinya lebih nikmat ya, akselerasinya lebih galak gitu ya, tarikan bawahnya. Terus juga ya kalau bicara handling udahlah enjoy. Walaupun menurut gua tapi tetap di kelas itu ada handling motor yang lebih enak ketimbang F3. Apa tuh? Ya Panigale sih. Panigale V2 itu Oh, lebih enjoy. iya. Tapi bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. Kenapa begitu? Gimana tuh? Karena dari secara update-annya juga, ya Ducati kan lebih sering update. Jadi Betul. dia improve. Iya sih. Sedangkan MV Agusta pada zamannya, menurut gua justru di level yang sama gitu ya. Ya F3 itu yang paling enak handlingnya. Cuman karena seiring berjalannya waktu F3 itu kan kayak udah gitu-gitu doang kan. Iya. Cuma dirubahnya adalah dari segi spare parts, yaitu pakai Brembo yang lebih baru lagi, elektronik pakai TFT. Jadinya
Kalau kita bicara soal handling ya udah nggak ada perubahan, masih sama. Masih mirip-mirip lah ya Pak ya? Cuma lebih canggih. Iya. Tapi dari situ ada poin bagusnya tuh. Apa tuh? Ya jadinya punya karakter. Iya sih. Jadi ya. Mungkin ini menaruh konsep Suzuki juga bro. Suzuki nggak jauh beda kan? Iya. 6,5, 7,5, dari K7, K8, K9, K10, sampai sekarang gitu yang L seriesnya mirip-mirip. Jadi punya karakter. Iya. Gitu. Karena sebenarnya gini bro, gak usah pusing-pusing sebenarnya. Karena mungkin motornya emang udah enak kan. Bukan mungkin, sorry. Motornya emang udah enak. Jadi ngapain lu banyak improve juga di situ. Iya. Kalau Ducati, Panigale, kenapa banyak improve? Karena emang sering trial and error lah. Iya. Masuk akal Kayak juga. Panigale NT, ya kan? Enak loh. Enak, tapi kenapa lebih enak yang Vito? Ya karena lebih baru. Iya kan, berarti kan ada improvement, penyesuaian kan. Walaupun sebenarnya secara basis gak ada banyak perubahan sih sebenarnya. Iya. Yang dari 899, 959 sama Vito. Tapi kenapa gue bisa bilang lebih enak? Karena mungkin secara pembagian bobotnya juga ada perbedaan di situ. Terus juga elektroniknya bermain juga di situ. Karena kan pakai elektronik yang 1000 cc-nya kan. Iya, wajar aja sih lebih enak. Mungkin kerasa lebih enak karena mesinnya yang V, yang lu L kan, masih L kan? L. Ya, Tipenya semua L sama V itu mirip sebenarnya. Iya, sebenarnya mirip, cuma beda derajat doang kan. Maksudnya karakternya torsi banget kan. Jadi di mana-mana motor torsi itu emang senyaman itu kalau lu bawa stop and go. Betul. Beda sama inline. Inline ini main di atas. Coba Ducati Anda bawa geber atas lawannya inline, bukan masalah cepat-cepatnya ya bro. Iya. Tapi lebih nyaman stay yang inline. Oh iya, lebih stabil. Lebih stabil kan gitu. Setuju kalau itu lebih stabil. Nah, bicara lagi soal kembali ke MV Agusta, motor-motornya kan memang andalannya adalah F3, F4, sama ada Brutale. Brutale Juga ikonik gitu kan, dimulai dari 675, terus 800. juga ada 800, ada 1000 juga, ada 750 juga nggak ya kalau nggak salah tuh. Oh, nggak deng, 750 tuh yang F4-nya justru. Iya. Jadi sebelum F4 itu menjadi 1000, dia itu 750 dulu. Oke. Gitu. Baru tahu sih gue ini kalau yang 750-nya. Kalau dibilang keberadaannya langka, sangat langka. Khususnya di Indonesia sangat langka sekali. Iya. Tapi kalau MV Agusta di Indonesia itu memang kita kan tadi bilang kayak ya lebih mewah lah daripada Ducati, Ferrari-nya motor. Iya. Itu juga sebenarnya ada sejarahnya juga tuh. Soalnya si MV Agusta itu kenapa namanya F itu aja, itu udah menciri khas Ferrari banget sebenarnya. Oke. F3, F4. F itu sebenarnya diambil dari nama ini juga, bukan Ferrari ya, tapi fairingnya kan. Iya. Motorsport fairing, jadi F3, 3-nya tuh 3 silinder, 4 silinder. Tapi pada saat itu motornya dibangun, mau bikin mesin motor yang eksklusif, yang beda daripada yang lain, kerjasamalah sama si Ferrari. Oke. Makanya itulah terciptanya. Jadi itu ada historinya guys. Ada sejarahnya guys. Ada sejarahnya. Gini, bener. Gitu. Gila ya. Respect gini. Respect, Soalnya habis baca tadi. Tapi Ya, emang itu gitu meskipun banyak anak motor di luar sana ketika mendengar MV Agusta banyak minusnya juga kayak rewel lah inilah itulah. Banyak banget penyakit kan. yang sebenarnya agak lucu. Iya dan aneh. Ya tapi di luar kekurangannya bagi gue banyak kelebihannya juga sih. Karena mereka menjual histori sebenarnya. Iya. Banyak banget histori-histori yang memang dari MV Agusta sendiri itu sebenarnya adalah motor balap juga. Dan kebanyakan marketingnya motor-motor Itali itu pasti mirip-mirip. Ya motor balap lah, iya, bener. kan. Terus juga ada memang momen-momen tertentu yang akhirnya momen itu tuh dipakai sampai detik ini. Kayak MV Agusta aja kan, mereka kan masa jayanya tuh udah lama banget. Tahun-tahun 90-an ke bawah lah gitu. Tapi sampai detik ini masih selalu dipakai gitu kan. Sama kayak Ducati, sama kayak Aprilia. Betul. Jadi balik lagi kalau MV Agusta itu sebenarnya lebih ke histori secara eksklusivitasnya sebenarnya. Iya, benar. Sesuai tagline-nya ya. Motorcycle art ya. Art. Nah, itu lagi. Tahu nggak kenapa dibilang motorcycle art? Apa tuh? Jadi Karena handmade gak sih? satu itu memang. Tapi kedua sebenarnya adalah motornya MV Agusta itu kan
memang yang diandelinnya yang dari segi effortnya kan. Iya. Nah effort itu sendiri yang desain itu ada namanya orangnya Tamburini itu. Nah Tamburini itu menjadi salah satu desainer motor yang paling fenomenal pada zamannya. Terus dengan desain sekompleksitas itu tapi bisa efisien lah pada zamannya itu, karyanya dia di convert menjadi sebuah motor, makanya dibilang motor cycle art. Dan gue juga pernah sih ketemu sama desainer F3-nya bro langsung. Oh siapa? Gue lupa, jujur gue lupa banget namanya. Karena pada saat itu dia menjelaskan bahwa ini yang desain gua gitu. Dan dia terinspirasi F3 itu dari lekukan badan wanita bro. Iya, yang F3 itu juga benar. Dan makanya gua jadi anjir sih emang juga iya juga sih. Ya, makanya ramping kan. Iya seseksi itu kan. Kayak perempuan-perempuan di Itali kan mungkin tinggi semampai model banget kan. Iya bener. Dan kalau kita lihat dari atas, view dari atas itu bener-bener kayak hourglass gitu loh. Cewek-cewek hourglass. Iya kayak gitu. Terus lampunya juga single headlamp. Iya. Yang menunjukkan ya bentuk diamonds kan sebenarnya. Iya. Tapi bisa kalau kalian imajinasinya kejauhan bisa juga dibentukkan seperti hal-hal yang Illuminati. Bukan. Kata lu Dan tahu nggak? Jadi MV Agusta itu pada tahun 2007-2008 sempat bikin edisi Claudio Casco, siapalah intinya. Nama orang Italia memang rada sulit diucapin. Intinya Claudio itu yang warnanya hitam. Dia limited cuma ada 100 piece di dunia. Dang. Tapi sebelum menjadi 100 piece di dunia sebenarnya orang ini tuh ya kan yang punya MV nih. Dia pengen bikin motor F4 yang memang dedikasinya buat dia. Pas sudah jadi nih set gitu kan. Dan pada saat itu juga adalah superbike pertama yang nyentuh 200 horsepower ternyata. Pada zaman itu. Iya pada zaman itu. Dengan yang teknologinya nggak begitu ini. Dengan teknologi yang memang pada saat itu ya seadanya. Tapi ketika itu jadi kan warna hitam gitu kan. Nah dia langsung intinya dibikin lagi 99 unit tambahan untuk customer spesialnya FV Agusta. Berarti kalau satuannya lu tahu nggak? Harga satuannya pada saat itu tembus sampai dengan $120.000. Berarti 2M ya? Iya. 1,8. Ya kurang lebih segitulah. Pada saat itu. Di luar, belum kena PPN 12%. Belum anjir. Kalau di sini bisa 4M. Iya. Ya kan? Mungkin. Jadi gila sih motor termal pada saat itu. Terus masalahnya MV Agusta ini tuh merata gitu loh Pak. Worldwide gitu loh. Kayak karena orang luarnya pun kalau lihat MV Agusta kayak wow men. Kayak ngeliat berlian gitu. Tapi dalam bentuk motor. Iya benar. Kalau memang orang yang paham makanya disebut ada yang bilang gini. Apa? Bukan kita yang memilih MV Agusta, tapi MV Agusta yang memilih rider-ridernya. Jadi gak semua orang itu punya MV Agusta kan. Iya sih, bener juga sih. Jadi di konsepnya tuh dibalik, MV Agusta yang memilih lu pada. Iya, jadi makanya cuman orang-orang yang udah orang tertentu. Iya, dan orang-orang yang udah bisa ininya gitu. Iya, bukan masalah lu duitnya banyak atau enggak. Iya. Tapi ini soal tes, soal seni, ya makanya eksklusif gitu. Dan itu kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya lebih seru sih. Iya sih. Seru banget sih ini. Dan by the way, MV Agusta sekarang dipegang sama ini ya. Salah satu importer umum di Indonesia tuh di TDA Luxury Toys. Jadi dia nggak cuman MV Agusta, banyak juga. Iya. Sebenarnya sport car ya awalnya. Ya, importer umum sport, hypercar. Sekarang dipegang sama MV Agusta dipegang sama TDA. Wah, respect sih. Ya semoga bisa berjaya terus ya, Pak. Iya, harusnya bisa sih di kala kondisi kita yang memang 12% itu tadi. Tapi ya harusnya balik lagi, ini bukan soal biayanya, tapi ini soal ya tesnya dari orang-orang, selera, histori, dan memang kalau lu pure motorcycle entusias yang sangat menjunjung tinggi dengan sebuah mahakarya gitu ya, karya seni khususnya ya MV Agusta sih. Iya. Karena udah nggak ngelihat lagi yang namanya teknologi dan lain-lain, udah di luar dari nalar sebenarnya. Iya sih. Orang yang punya motor. Makanya gue sempat pernah denger nih Pak, karena handmade, jadi setiap motor tuh beda-beda. Kayak penyakitnya, terus kayak hoki-hokiannya. Tapi sebenarnya umumnya
motor. Iya. Karena handmade-nya di sini tuh bukan yang kayak lu ngerakit bener dari Iya. Lah lu cuman kayak pasang-pasang doang. Cuma dipasangnya nggak pakai robot. Iya. Spare parts-nya udah jadi. Cuma tinggal dipasangin satu persatu. Tapi bukan satu persatu yang dari baut. Dari raw. Enggak, gitu. jadi cuma kayak fairingnya, bagian taruh mesinnya. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa yang miss atau apa. Tapi disitulah uniknya. Iya. Ada yang memang beli motor rusak-rusak itu jadi sebuah cerita. Bener. Cuma buat ngincer ceritanya itu. Bahkan ada yang bangga loh kalau motornya rusak. Iya. Kayak kalau MV nggak rusak ya nggak MV gitu. Iya, walaupun gitu ya. stigmanya agak kurang mengenakan. Iya. Cuman kan yang ngomong gitu tuh yang Betul. orang-orang yang sudah punya omset lebih dari MM-an gitu kan. Iya. Jadi jokes gitu bagi mereka tuh. Bener. Dan ya kalau gua sih memikirnya begini aja. MV Agusta motor ya motor rusak benerin dah kelar. Iya benar. Budgetnya dari mana nggak tahu. Ya mungkin dari AdSense ini. Apalagi sekarang seenggaknya udah ada ATPM-nya lagi nih Pak. Harusnya aman, jadi nggak perlu khawatir lagi. Iya, Gitu. part-part bakal ada lagi ya. Lu mau nggak punya motor MV Agusta? Mau banget. Apa? Tipe F4. apa yang lu? F4. Oh, F4 yang mana nih? Macam-macam tahu F4 tuh ternyata. Iya, ada yang limited, Yang ya kan? limited Ada yang juga base, macam-macam. ada yang RR. Kalau ngehayal pengennya RR, tentu jelas. Tapi kalau ngomongin budget yang sesuai realita gitu, ya basic juga nggak apa-apa dah. F4 basic, Yang F4R. penting F4 aja. Oh, yang penting F4. F4 Mau tahun aja. apapun. Mau apapun. Karena basic 1000 cc dong. Iya. Karena F4-nya juga udah, wah, Iya sih, F4 tuh cakep sih. udah cakep banget, udah pol banget. Meskipun teknologinya lebih gokil di Brutale Iya. 1000. Brutale 1000 sama F3 lah. Ya, F4 belum ngeluarin lagi ya? F4 belum ngeluarin lagi ya? enggak, belum ada rumor. Oh. Karena tidak lulus emisi. Dia terakhir Euro 3. Habis itu udah discontinue dan memang di discontinue. Oh, Jadi pas dia berhenti di WSBK, masalah berhenti. wah. Wah, gila sih kalau F4. Nah kalau lu sendiri mau nggak punya MV Agusta? Mau gua mah, tapi nggak muluk-muluk lah. F3 oke. F3 Tapi kalau punya duit mah pengennya sih F3 RC. kalau beli, Kalau beli F3 RC. kalau dikasih Anjir dikasih mah ya yang apa paling aja. bagus lah. Iyalah. iya benar. Anjir. Brutale nggak suka nggak sih lu? Dragster. Oh lu lebih ke dragster ya? Dragster. Soalnya motor naked yang beda daripada yang lainnya sih. Kayak buntutnya kan dipotong gitu kan. Iya Kayak sih. lebih pendek, lebih seksi. Terus wheelbase-nya pendek banget kan? Iya. Gue suka yang model yang livery Amerika style itu yang merah biru. Yang merah biru. Ya siapa tahu kan, nggak ada yang tahu bro. Iya sih. Nggak ada yang tahu. Tapi intinya seperti itu aja sih. MV Agusta itu kalau kita bilang di Indonesia kayak pabrikan motor yang sempat tidur lama tapi udah kebangun lagi. Kayak ada alarmnya gitu. Cukup lumayan lama loh Main lama. tidurnya. Heeh. Cukup lumayan lama 7 tahun. dan cukup apa ya, meriwehkan 6 tahun gitu. para antusias MV-nya kan. Ya bingung kan cari spare part di mana. Iya, servis gimana. Nah, Ya, terjawab sudah, sekarang TDA udah megang nih. Udah Udah enjoy ya insya Allah ya. semoga membaik Semoga membaik dan dah. semoga teman-teman yang memang suka MV Agusta bisa punya. Amin. Amin. Meskipun ya itu tadi, motor yang memilih. Oh iya, ridersnya. meskipun itu tapi itu gue setuju loh dengan statement itu. Meskipun bukan kita yang milih tapi MV Agusta yang milih. Iya makanya. Anjir ya. Ya berarti kan berasa bener-bener Tuhan kalau aja. lu punya berarti kan lu salah satu orang yang terpilih bro. Iya itu jadi Anjir. packagingnya yang di situ loh. Respect banget anjir. Coba guys, kalian tulis di kolom komentar di bawah opini kalian soal MV Agusta. Kalau memang ada yang pengen ditanyain, silahkan tanya aja bebas. Oke, paling seperti itu aja dulu. Kasih kita lagi topik yang menarik. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. I'll see you next video. Bye-bye. Peace.